Kalau bicara masalah bisnis, memang saya juga menyarankan buat kawan-kawan pemula itu hindari sektor produksinya. Sektor produksi dalam arti misalkan kita bikin produk baju, fashion gitu kan, ataupun katakanlah kosmetik, ataupun katakanlah apapun lah ya produk sifatnya dia produksi. Karena uang tidak dihasilkan di situ. Nah maka gimana? Di ujung aja dia ngasilin duit, ya bener jualan. Ini yang menarik dok posisinya ya. Ketika posisi teman-teman jualan di sosmed, ini harus ada data ya di Global Web Index. Dia menyampaikan bahwa 3 alasan orang main sosmed. Nomor satunya tuh kepo. 2 tuh killing time. Ketiga adalah nyari hiburan. Oh gitu. Nah, maka kalau misalkan teman-teman yang lebih pengen jualan produk fisik gitu ya dengan modal minim, nah ada nih. Saya kemarin baru-baru ini lah kurang lebih 3 bulan ke belakang, saya ngeliat ada brand bagus gitu kan. Wah, ini keren banget sih ini. Ada itu alumni saya gitu awalnya. Wah, ngeri ya penjualannya drastis kenceng banget gitu. Pas saya pelajari bisnis modelnya, ini mah sangat newbie friendly. Artinya kalau emak-emak, orang baru, karyawan gitu yang pengen usaha itu bisa banget untuk memulai bisnis ini. Karena banyak orang-orang kampung, orang-orang desa yang butuh jualan. Ada cerita dia datang ke Jakarta dari kampung hanya untuk beli kendaraan gitu, mobil, dan itu benar-benar kayak mengharukan banget gitu. Yang awalnya di rumah dulunya tuh toilet aja nggak ada, dibangun toilet gitu loh. Itu kan yang awalnya hutangnya banyak, lunas, bisa umroh, itu kan bagi saya sih itu kebahagiaan tersendiri. Yang tidak ternilai itu di sana. Tidak ternilai. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kita akan ngobrol bisnis dengan Kang Dewa Eka Prayoga. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini on the way kemana, kita culik bentar ke sini. Iya. Pokoknya kita ingin kasih informasi edukasi tentang bisnis. Siap, insyaallah. Apalagi sekarang Kang, di luar sana, Ya. saya nggak tahu seberapa besar di Indonesia, tapi secara global juga sama sih. PHK di mana-mana. Betul nah, sih. pertanyaan saya, kita tuh baik-baik aja nggak sih? Ya memang kalau ngelihat dari cerita gitu ya, dari data, memang banyak teman-teman yang sekarang juga menjadi tanda kutip korban PHK ya. Memang ini menjadi sebuah mau gak mau ya, banyak orang akhirnya memutuskan untuk mem-PHK, terutama pengusaha ya, pengusaha mem-PHK para karyawannya. Tentu dia juga punya alasan, alasan yang tidak mungkin saya yakin mereka juga nggak 1 hari 2 hari dipikirkan untuk mem-PHK mereka gitu. Tapi poinnya adalah di balik PHK-nya itu, katakanlah ada di antara teman-teman yang sekarang tuh korban PHK gitu ya, udah gak ada pekerjaan lagi, gak ada penghasilan. Nah ini momen untuk justru kalau saya sih ngelihatnya momen untuk berefleksi diri, terus juga mengambil apa kira-kira yang bisa kita lakukan di era digital, di era serba online, yang semua informasi terakses. Ya mungkin bisa jadi kan sebenarnya kalau kejadian itu netral ya. Kayak saya dulu ketika bangkrut gitu ya, ini bisa jadi membuat kita makin jatuh. Bahasanya itu kalau kayak bohlam tuh dilempar jebret langsung jatuh, langsung retak gitu, atau jadi bola bekal langsung naik gitu. Oh gitu. Nah anggap sekarang teman-teman terjadi nih PHK di teman-teman gitu. Nah mentalnya gimana nih? Apakah makin terpuruk? Dan itu wajar kalau misalkan ya lu kan gak ngerasain apa yang gue rasain. Saya paham banget gitu ya. Karena juga saya pernah dalam profesi tidak punya pekerjaan gitu. Tapi poinnya tadi, yuk kita mantul gitu. Mantul dalam arti apa kira-kira pantulannya apa tuh? Apa hikmah positif dari kejadian ini? Nah itu harus ditanyakan ke dirinya masing-masing. Oh hikmahnya apa ya? Oh bisa jadi di sini awal mula kita untuk mengambil profesi baru. Nah ini kan judulnya bicara profesi ya. Profesi baru apa nih kira-kira? Mungkin dagang, mungkin jualan, mungkin affiliate, mungkin bisnis, mungkin content creator. Wallahu alam, banyak peluang insyaallah. Terbuka ya peluang itu ya? Sangat terbuka. Ini kan massal ya. Massal itu dalam arti tidak bergiliran. Saya lihat di luar juga ada puluhan ribu, mungkin bahkan bisa lebih. Itu bareng-bareng. Kan tidak semua orang punya kesiapan itu Kang, apalagi yang dari awal mungkin memang mindsetnya kerja. Sebetulnya refleksinya seperti apa dan berapa lama sih? Karena terus terang nih ya. Betul. Oke, katakanlah PHK gitu ya. Terus refleksi dong. Dapur harus ngebul terus. Gimana dapurnya gitu. Ya, memang harus sesegera mungkin dalam arti ketika mulai merasakan dan juga mengalami gitu ya. Oh, ini gue lagi di PHK nih. Sadar diri dulu bahwa gue ini sekarang kehilangan pekerjaan. Nah pertanyaan adalah mau sampai kapan kita diam saja dan tidak bergerak mencari solusi terdekat. Oke kalau kerja lagi balik lagi. Nah ini kan sebenarnya poinnya tadi gini, mau nyari kerja lagi yang di tempat lain yang kita pun nggak tahu nanti nasibnya ke depan seperti apa, atau mulai usaha baru ataupun bisnis baru. Nah tantangannya pada saat kita sekarang memulai usaha baru itu di mentalitasnya memang benar kata Kang tadi. Orang tuh kalau kerja tuh udah nyaman karena ada kepastian tiap bulan dapat gaji gitu kan. Yang sementara kalau misalkan kita bisnis, segala tidak pasti. Kadang untung, kadang rugi banget gitu. Kadang bangkrut gitu. Nah maka kalau bicara masalah seberapa lama, yang mungkin 1, 2, 3 bulan kita harus benar-benar memutuskan meyakinkan diri dulu nih. Nah ini artinya pelajaran juga buat teman-teman yang katakanlah sekarang masih kerja.
tidak ataupun belum di PHK gitu ya. Oh artinya money management penting, manajemen keuangan. Minimal tadi dapur kudu ngepul. Nah pertanyaan ini juga mental kadang. Banyak di antara kawan-kawan kita yang pada saat mereka kena korban PHK gitu kan, bener-bener saldonya tuh hilang langsung bener gitu. Karena mereka hidup punya untuk bulan itu. Betul. Ini pelajaran kan buat teman-teman lain. Nah, ini gimana Kang? Nah, pasti posisinya adalah tadi apa peluang yang bisa kita ambil di depan mata yang bisa dijalankan walaupun mungkin bisa jadi modalnya gak besar atau mungkin effortnya gak seberapa, tapi yang penting harus belajar dulu gitu. Itu poinnya. Gitu. Oke. Karena jangan sampai nyemplung bunuh diri jadinya bunuh diri. Semua uang sisanya habis, tergiur oleh untung besar tapi salah jalan gitu ya. Nah, nanti kita spill apa sih yang misalkan modalnya kecil tapi untungnya besar nih. Atau yang mudah. Tapi saya ingin masuk dulu ke tadi. Coba melamar lagi mungkin ya. Tapi kan dunia usaha mungkin sedang seperti ini, tidak mudah. Kedua berbisnis. Kang, setahu saya ya, mau bisnis apapun itu kan harus bisa jual kan ya? Iya bisa jual. Oke, bikin produk dulu gitu ya, katakan startup atau bikin produk apalah kerajinan dan sebagainya. Kan dia harus menjual minimal ke reseller atau bahkan ke customer langsung. Kan tidak semua orang terbiasa menjual. Saya orang HR, saya orang GA, kemudian di layoff gitu kan. Saya nggak biasa jualan gitu. Harus jualan kah bisnis itu? Iya, kalau bicara masalah bisnis, memang saya juga menyarankan buat kawan-kawan pemula itu hindari sektor produksinya. Sektor produksi dalam arti misalkan kita bikin produk baju fashion gitu kan, ataupun katakanlah kosmetik, ataupun katakanlah apapun lah ya produk sifatnya dia produksi, karena uang tidak dihasilkan di situ. Nah maka gimana? Di ujung aja dia ngasilin duit ya bener jualan. Nah menariknya adalah jualan ini skill. Bahasanya orang saya nggak punya bakat. Ya, anggap kalau orang Sunda bilang bakat kebutuh gitu. Bakat kebutuh udah pasti ya. Nah itu bisa dilatih kan. Anggap dia misalkan katakanlah belajar tentang ilmu jualan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya yakin lama kelamaan juga awalnya mungkin malu gitu ya. Lama kelamaan malu-maluin gitu ya. Karena segala dijual. Kita kayak bikin semacam form gitu ya, form kegagalan, form penolakan. Ya tujuannya adalah masa sih gua tiap hari jualan ditolak mulu. Ada masa di mana saya yakin banget kalian bakal jadi makin jago gitu. Nah emang ini butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Tapi poinnya kalau ditanya perlu jualan. Perlu ya, jualan memang ya. Perlu jualan gitu kan. Jualan karena kita bisnis model bukan startup yang investment dari luar ataupun kayak chip in gitu kan. Jadi memang ada produk kita jual. Nah maka banyak profesi yang ujung tombaknya itu jualan. Misalkan menjadi seorang dropshipper, seorang affiliate, seorang reseller, menjadi seorang katakanlah agent, makelar gitu. Itu kan semua jualan semua. Nah, pertanyaan Kang, terus belajarnya gimana nih? Di mana? Nah, akses internet sekarang banyak. Saya pribadi di channel YouTube saya pun saya ngebahas tentang cara-cara jualan. Walaupun kalau sana saya pribadi gitu ya, joinlah di perusahaan yang memang dia tuh mengajarkan skema kurikulum jualannya. Oh gitu. Jadi tidak mempelajari sendiri dari nol ya? Enggak, ada mentornya. Ada mentornya. Mentor inilah yang akan mengarahkan mereka gitu ya untuk bisa guys, lu salah cara jualannya. Kok closingnya kecil ya? Aku tiap live streaming ataupun live di Instagram ataupun sosmed gitu ya, kok kecil ya view-nya? Kok jualannya enggak ini ya? Mungkin kasih feedback. Karena yang mahal bagi UMKM itu buat pemula adalah feedback dari mentor. Nah mentor nanti menjadi pertanyaan tuh Kang, terus mentor tuh yang kayak gimana? Satu, nih catatan buat teman-teman ya, cari yang memastikan dia tuh benar-benar peduli. Peduli dalam arti dia nggak cuma sukses sendiri gitu. Karena ada beberapa mentor yang penting gue sukses ya gak peduli. Nah itu jangan sampai jadi mentor tuh ya. Dia peduli pertama. Kedua dia sudah terbukti dalam arti sudah melakukan. Gak cuma sekedar ngomong doang tapi dia nggak ngelakuin itu gitu. Nah 2 poin ini terbukti dan peduli udah cukup sebenarnya untuk kita cari dia sebagai mentor. Karena kepedulian dia terhadap kita gitu ya, kesuksesan yang dia raih sebelumnya itu cukup membuat kita bekal agar ke depan tolong bimbing saya dong. Tolong gitu ya. Siap gitu kan. Nah itu. Jadi carilah sebuah perusahaan ataupun katakanlah bisnis yang memang di sana diajarkan kurikulum penjualannya, mentornya peduli, mentornya sudah terbukti bisa membina orang. Nah, harapannya nanti dalam beberapa bulan ke depan, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, minimal misi pertama tuh pecah telur dulu Kang. Jualan ya kan. Closing 300.000. Itu kan beda emosinya. Misi pertama pecah telur, kedua 1 juta pertama, 3 5 juta pertama, 10 juta pertama dan seterusnya. Awal-awal mungkin berat sama kita naik mobil, itu kan gigi pertama berat. Tapi lama-kelamaan jadi gampang insyaallah gitu. Jadi kalau ditanya perlu jualan, perlu banget ilmu jualan. Perlu banget ilmu jualan. Dan mungkin ilmu jualan zaman dulu yang door to door sales bawa barang itu nggak seperti itu lagi ya. Sekarang zaman media sosial ya. Media sosial, sosmed. Dengan berbagai macam sosmed itu bisa dipakai. Cuman gini Kang, pertanyaan saya, ini banyak teman-teman juga yang mau dong jadi affiliate atau apa, tapi jualan ya. Sosial media saya kan untuk pertemanan. Mereka itu suka kalau saya posting tentang keluarga dan sebagainya gitu ya.
jalan kemana dan tiba-tiba saya jualan atau kontennya jualan terus. Saya khawatir Langsung network saya hilang gitu loh. Orang ini jualan terus sih kayak didorong-dorong untuk beli. Iya, Gimana paham. menghadapi dilema itu bagi teman-teman yang mungkin baru di PHK yang tadinya lagi kerja, berangkat kerja, Iya, paham. keren, ternyata jualan itu kayak menjatuhkan posisi dari seseorang yang baik-baik saja menjadi lu lagi bermasalah ya. Lu sekarang jualan ya. Kerjaan lu gimana? Malah Iya. mengekspos mungkin ya dalam tanda kutip aib yang tadinya Kesedihan terjawab gitu ya. kesedihan gitu ya. Oke. Akhirnya malah jualan terus gitu. Nah, ini yang menarik dok posisinya ya. Ketika posisi teman-teman jualan di sosmed, ini harus ada data ya di Global Web Index. Dia menyampaikan bahwa 3 alasan orang main sosmed. Nomor satunya tuh kepo. Jadi memang orang tuh kepo banget dengan kehidupan orang gitu ya. Itu beneran, ini seriusan. Jadi kalau misalkan orang, dia ada apa ya? Maka mungkin bisa jadi pas saat dibuka sosmed, Instagram, Facebook, nama yang diketik dicari tuh, ini kehidupannya gimana ya?Itulah cara berpikir netizen kita. Gitu. Oke. Satu tuh kepo. Dua tuh killing time. Killing time tuh ngabisin waktu gak jelas. Oh gitu ya. Lagi naik mobil macet, buka handphone. Oh gitu Lagi ya. meeting belum datang teman, buka handphone. Bener lagi. Bener lah ya. Itu faktanya, itu data Iya, loh. betul, saya Yang lakukan ketiga itu. adalah nyari hiburan. Nyari hiburan entertain berarti kan. Iya, Nyari iya. sekarang pusing buka TikTok, pusing buka YouTube gitu kan. Nah, 3 poin ini menjadi teman-teman harus pegang nih. Artinya apa? Ya bener juga. Jadi orang buka sosmed bukan untuk nyari produk, Iya betul. nyari kepo urusan orang. Heeh. Nyari hiburan sama killing time. Nah, maka sekarang kalau pertanyaannya kayak tadi, terus Kang gimana nih? Kan sosmed kita mau nyari duit, terus gimana? Artinya teknik yang harus kita pakai dalam berjualan harus teknik yang soft. Tidak hard selling. Tidak selling. Gas, saya punya susu nih, kalian mau beli gak? Ya orang pasti ini kok jadi sekarang jualan mulu gitu Iya, kan. iya, iya. Tuh, gas ini saya punya deodoran nih atau saya punya skincare. Langsung hajar posting gitu, nggak gitu. Nah, salah satu teknik yang bisa dipakai sama teman-teman nih yang misalkan mau belajar namanya ilmu covert selling dan ilmu storytelling. Apa tuh covert selling? Covert selling tuh jualan yang terselubung. Oke. Jualan kayak gak kelihatan jualan gitu. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Misalnya gini, guys kemarin saya baru aja ikutan mentoring nih sama mentor saya, alhamdulillah dapat ilmu banyak banget gitu. Gak kebayang kalau misalkan teman-teman jadi reseller saya, insya Allah ilmunya akan saya bagiin, mungkin insya Allah siap-siap meledak gitu. Orang gitu doang, pas baca nih, orang bakal kepo tuh, mentornya siapa, ilmunya apa, Dicari jualannya tadi. apa, kepo kan? Iya, Nomor 1 kepo, nomor 1 kena. Iya, nah, itu covert selling. Jadi covert selling tuh posting status, postingan, konten yang membuat orang lain jadi penasaran. Yang kita gunain postingan itu menggunakan elemen ambiguitas. Ambiguitas itu ambigu ya, kayak alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, laris sold out itu kan gak jelas sold out itu terjual atau laris gitu. Iya. Habis Oh, gitu. iya benar ya. Oke. Bestseller Tidak bohong tapi ya. dan tidak bohong, nggak boleh bohong dong. Nggak Kita boleh kan value bohong. tetap harus Iya. jujur ya. Nah, yang ketiga adalah emosional. Dengan kata-kata diksi yang kita pakai itu emosional. Nah, dengan menggunakan teknik covert selling ini, diposting tuh di sosmed, entah itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, dimanapun itu, bakal mancing kepenasaran orang, saya yakin. Karena nomor satunya kepo. Nih, siapa nih? Dan menariknya lagi dok, posisi yang saya juga hasil riset gitu kan, kepo terhadap siapa itu lebih works dibanding kepo terhadap apa. Oh gitu. Misalkan kita bikin timeline di YouTube gitu ya, atau misalkan di postingan konten manapun, Iya. sosok ini yang ternyata begini-begini gitu. Orang, ini siapa sih gitu? Keponya tuh lebih tinggi dibandingkan Siapa Kang gitu. gitu. Sebutin aja orangnya. gitu. Ya, betul gak? Itu begitu. Nah, Oke. kekepoan orang ini yang kita manfaatkan untuk jualan. Yang harapannya nanti mereka komen, mereka japri, mereka cecetan, closing di platform yang kita pegang di WhatsApp misalkan. Itu yang pertama. Iya. Kedua storytelling, teknik yang kedua. Storytelling berarti bercerita. Contoh tadi, Kang ini anak-anak kan kawan-kawan kita ini lagi di PHK gitu kan. Apakah nggak jadi ngejual kesedihan? Nah, justru kesedihan itu bisa menjadi elemen yang kita goreng tanda kutip gitu ya di sosmed. Karena orang tuh kadang kalau kan emosional tadi. Kalau orang wah kayak orang Indonesia tuh empatinya tinggi gitu. Jadi kalau orang yang sulit tuh kayak kasihan gitu kan. Nah, cuman kita mengemas itu bentuk storytelling cerita. Oke. Nah, ada frameworknya juga tuh. Oh, ternyata cerita tuh harus konteksnya gimana, karakter si dianya kayak apa. Itu yang saya goreng kalau akan lihat pada saat saya dulu waktu main sosmed. Saya menggoreng cerita bangkrut saya, sakit saya kan dengan cerita. Iya. Dan cara termudah bangun personal brand di era sosmed adalah bangun cerita. Bangun cerita di Indonesia. Di Indonesia ya? apalagi. Oh, Itu orang oke. kayak lagi diceritain nih gitu. Beda kalau misalkan saya mau jualan nih, orang jualan, kita aja nonton TV, skip gitu kan. Tapi gas gue mau cerita, gimana cerita dengerin. Nah, gitu dengerin. Jadi solusinya adalah pakai teknik yang kelihatan jualan. Oke, jadi kondisi apapun termasuk PHK segala macam dibungkus untuk jualan asal jadi solusi kan ya. Jadi solusi betul. Bukan sebaliknya ya, lu sih kerjanya nggak bener jadi lu bagian dari orang yang di PHK kan nggak gitu Iya, ya. nggak gitu. Harus ada solusi. Ada solusi, Ujungnya adalah jualan. Jualan. Kan berarti Kang Dewa nih banyak banget ya member atau apa namanya yang belajar gitu ya. Iya. Karena ya udah sejak lama lah ya. Alhamdulillah. gitu. Nah, tapi ada nggak sih yang sudah belajar pun
Hang nggak laku-laku. Oke. Kenapa ya? Iya. Apa saya berhenti saja? Ada yang gitu nggak sih? Ya, ada pasti ada. Nah, tinggal nanti kita evaluasi. Nah, biasanya saya ngevaluasi gini, misal ada seorang mama yang dia datang ngechat saya di WA gitu ya. Kang, ini kenapa ya? Saya udah ngelakuin ini tapi kok gak closing juga gitu. Kok kayaknya belum dapetin sesuai dengan harapan saya. Oke. Nah, maka saya akan tanya balik gitu kan. Sejauh ini kalau boleh tahu Mak gitu ya, Mbak gitu ya, apa aja yang udah dilakukan? Saya udah ngelakuin posting Kang, udah begini Kang, begitu kan segala macam. Oh gitu ya, oke. Saya boleh kasih feedback dan kasih saran gitu kan, apa yang bisa Mbak lakukan? Boleh dong Kang, apa yang mesti saya lakukan lagi? Nah itu pertanyaan penting tuh. Saya kasih checklist, checklist nih di file gitu ya. Nah gitu kan kasih. Pas dia ngeliat, buset Kang 40 checklist ini seriusan bener. Ini coba pastikan 40 checklist terchecklist ya. Coba di antara 40 checklist tersebut gitu ya, saya tanya, berapa yang Mbak sudah checklist? Ya Allah Kang ternyata baru 8 gitu kan. Nah maka jangan dulu tiba-tiba memutuskan bahwa, dan paling parah apa coba Kang? Ini kayaknya bukan bakat saya. Nah itu gimana kalau Ini pada kayaknya posisi itu gimana tuh? Bukan emang rezeki saya cuma segini gitu kan. How do you know rezeki Anda cuma segitu kalau Anda belum maksimal, benar enggak? Iya. Nah, maka tugas saya sebagai mentor memastikan dia tuh 40 checklist terchecklist. Kalau 40 kebanyakan mungkin 10 checklist terchecklist dan terchecklistnya dengan benar. Maka evaluasinya gini, nanti ketika teman-teman tidak sesuai harapan ya. Satu, apakah sudah melakukan? Itu nomor satu. Kalau belum terchecklist berarti emang belum ngelakuin Pak gitu kan. Satu. Kedua, lakukannya dengan benar. Oh ternyata pada saat Kang Dewa bilang kemarin cover selling itu harus mengandung elemen penasaran, emosional, dan ambigu. Cek postingannya, belum ada penasarannya nih. Oh salah, ganti. Dievaluasi nih. Iya. Oh ternyata live streaming itu kudu begini dulu di awalnya, kudu ada hooknya. Oh salah, ganti. Nah itu dengan benar. Ketiga, sesuai target. Target itu dalam arti misalkan di posting itu misalkan sehari target postingan 3 misalkan. Kalau baru 1 lu jangan komen dulu Pak, baru 1 kan targetnya 3. Iya. Targetnya 4 misalkan. Ada targetnya tuh, angka KPI-nya lah, OKR-nya. Terakhir adalah udah konsisten atau belum? Konsisten itu penting. Konsistensi penting. Ya kalau sekarang Akang bikin podcast kan konsistensi menjadi sangat penting. Harus konsisten. Coba sebulan gak ngupload. Aduh. orang turun. Iya. Orang juga kemana ya? Malas lagi Malas gitu. lagi. Nah maka pastikan dia melakukan dengan benar sesuai target secara konsisten. Nah itu jadi evaluasian tuh. Oh gitu. Buat siapapun yang ngalamin merasa kok gak sesuai ya gitu. Dan pada dasarnya semua orang bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Nah poinnya tadi mindsetnya dulu. Ini balik lagi, ini kayak seolah kayak kok apa-apa ujungnya mindset. Emang benar. Saya sering bilang, ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Ya, jadi ubah mindsetnya dulu, nanti omsetnya ikutan berubah tuh. Oke. Misalkan Kang, aku kayaknya gak bakat jualan kayak tadi ya. Lah gini teman, mungkin dia ngerasa gak bakat jualan karena belum punya pengalaman. Kayak sekarang nih, saya misalkan disuruh nerbangin helikopter, ya pasti saya gak bakat, ngerasa gak bakat. Cuman poinnya bukan soal bakatnya, pernah ngelakuin atau enggak, pernah ngelewatin 10 jam terbang atau enggak. Nah kalau enggak ya coba lakuin dulu, berkuda misalkan. Iya. Kan awal-awal berkuda cangkep, pegel gitu kan, tapi kalau udah biasa ternyata gitu. Nah maka mindsetnya dulu diubah bahwa siapapun itu bisa gitu kan. Asalkan awal-awal mungkin dipaksa, lama-lama terbiasa. Nah maka mindset juga harus kita ubah dalam masalah jualan adalah satu, jualan tuh halal. Ya, jadi kalau misalnya buat teman-teman muslim apalagi jualan tuh halal gitu. Asal barangnya halal ya, dulu ya. barangnya halal dulu, jangan Pasti catatan itu. ya gitu. Jadi teman-teman jangan ngerasa ini mah bukan nipu, jualan tuh halal. Nah, kedua maksudnya adalah jualan tuh nolong orang. Misalkan ada orang mukanya beruntusan atau jerawatan gitu ya. Pas kita jualan, kita tuh nolong dia agar dia makin disayang sama suaminya, agar makin dia percaya diri tampil di hadapan publik gitu kan. Kan nolong dia. Iya. Suami istri berantem gitu kan, kita jualan e-course. Jualan tuh dengan affiliate system misalkan. Oh dia closing, nolong hubungan mereka agar bisa makin harmonis lagi. Parenting, didik anak gak bisa, makin paham, kebayang, ngebantu dia. Jadi satu jualan halal, dua jualan tuh nolong orang gitu ya. Yang ketiga adalah setiap produk ada jodohnya. Setiap produk Ada jodohnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita ngerasa kok kayak gak ketemu-ketemu ya jodohnya gitu ya, sama kayak kita juga dulu kan ketemu jodoh kita yang lama gitu ya. Tapi kuncinya disabar dan evaluasi. Evaluasi itu apa penting yang salah, betul. Jadi 3 mindset itu teman-teman harus pegang sehingga nanti jualannya hajar aja gila-gilaan. Kan kita lagi nolong orang. Kalau orang gak suka, oh berarti dia bukan orang yang beruntung kita tolong. Selesai segitu aja. Next, siapa lagi yang perlu kita tolong ya gitu. Oke. Nah, Gitu. kalau Kang Dewa tadi sampaikan setiap barang ada jodohnya, apakah berarti kita bisa jual semua barang? Tapi kan kalau jual barang yang memang demand-nya kecil atau tidak sedang hype, itu kan Betul. juga bisa desperate juga sih. Ya, betul. Untungnya dikit, udah lama jualannya gitu ya. Begitu ada yang beli untungnya dikit. Nah, penting gak sih kita memastikan barang yang kita jual itu memang, saya nggak tahu konteksnya apa ya, demand-nya besar kah, atau jodohnya banyak atau apa, gimana cara menentukan barangnya Kang Dewa? Nah ini pentingnya riset. Maka Seth Godin pernah bilang bahwa jangan pernah mencari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Oke. Artinya pasar dulu baru produk.
Nah sekarang teman-teman berada di circle apa nih? Misalkan di circle pengajian, misalkan. Ternyata teman-teman pengajian rata-rata akhwat, cewek gitu ya. Mereka misalkan butuh skincarean, ya udah jualan skincare. Oh ternyata mereka senang belajar, misalkan. Oh jualanlah buku. Jadi yang terdekat dulu aja. Oke. Supaya nanti kita ngerasain feel closing pertamanya itu loh. Pecah telur gitu loh. Kalau misalkan circle-nya pengajian, jualan IT misalnya, ya rada berat kayaknya nyambung mereka gitu kan. Kalau IT mungkin kayak Akang mungkin jatuhnya ke B2B kan, itu beda ya. betul. Ini poinnya. Jadi jual yang terdekat dulu. Pasar butuh apa, mereka punya demand apa, kita jual ke situ. Nah, nanti dari situ kita cek juga nih, oh ternyata pasarnya fashion itu, pasarnya buku itu, pasar skin itu besar. Nah, kita baru scale up tuh. Scale up nanti ilmu berikutnya ya. Yang penting jualan dulu ke situ gitu. Kita tetap bermula dari riset. Dan ini enggak cuma dimulai dari Seth Godin ya, tapi juga Abdurrahman bin Auf pada saat mau bersama Nabi hijrah tuh pasar dulu. Yang diminta tuh pada saat hijrah tuh tunjukkan saya di mana pasar gitu. Oh pasar di sana, yaudah dicek. Oh oke ini peluangnya bisnisnya ini, kita bikin itu ya ada demandnya gitu. Jadi bermula dari pasar supaya bisa langsung pecah telur cepat. Gitu. Jadi carilah produk untuk pasarmu gitu. Iya betul. Nah, Jadi pasar dulu. Pasar dulu. Nah ini saya agak sedikit ini ya dengan saya challenge sedikit nih gitu. Katakanlah seorang professional trainer. Iya. PT di gym, tahu loh. Iya. Olahraga kan banyak membernya atau ininya yang perempuan. Iya. Dia cowok kan, lagi hype skincare. Mereka butuh skincare gitu. Iya. Masa cowok jualan skincare sih kan? Nah ini menjadi salah satu mental block. Mental block belief atau false belief orang, ini bener. Tapi tidak hanya PT sih, kalau saya jualan skincare di komunitas saya juga kayaknya agak red flag nih Pak Dede. Betul. Gini. Ini yang menarik. Jadi dulu waktu kurang lebih 5-6 tahun yang lalu gitu kan, saya nih diminta untuk jualan skincare oleh salah seorang kawan. Intinya, Kang, saya butuh bantuan nih untuk jualan skincare. Gimana? Gini. Gue lagi fokus lunasin utang, gue mau jualan produk digital aja waktu itu ya, supaya marginnya gede gitu bilang. Tapi ya hitung tambah nilai tambahan untuk penghasilan, ya udahlah saya ambil. Nah waktu saya jalanin, kan saya cowok. Yang menarik adalah ini gue gak bisa sendirian, karena balik lagi harus bangun tim. Mindsetnya pengusaha tuh building tim kan. Saya rekrut tim. Dan menariknya apa? Tim yang saya dua-duanya cowok juga. Jualan skincare kosmetik. Coba gimana tuh Kang? Oke lah, kita kepulih dengan itu, kita susun strategi. Nanti kita strateginya adalah jualan ke usernya begini, resellernya begini, mengedukasinya gini, aktivitasnya begini. Wah ada segala macam. Qadarullah Kang, satu akun distributor itu selama kurang lebih beberapa bulan 23 kali menang, juara 1 gak pernah kalah. Oh gitu. Itu bukan affiliate saya waktu 30 ya. Itu yang baru kan? Akun distributor saya yang selain itu saya jualan. Iya beda. Artinya apa? Ternyata cowok bisa jualan skincare. Karena jangan ngerasa bahwa cowok ingat kita nih jualan bukan untuk dipakai sendiri. Jualan untuk dipakai orang lain. Ingat kalau misalkan kita harus pakai dulu untuk bisa mampu menjual, bagaimana dengan nasib Ustadz? Yang dia ngomong kematian dia belum mati gitu kan. Mati, oh iya sama juga ya. Gitu ya. Ya artinya yang penting itu bukan soal tentang kita punya atau pakainya. Kita paham gak value-nya? Kita conviction gak, yakin gak dengan value produk tersebut? Oh ini produk ini keren banget nih kalau dipakai para Gen Z misalkan. Oh ini bantu mak-mak nih begini. Nah itu yakin nih. Nah kita strategikan, oh pasarnya ternyata ini mak-mak, kita gak usah sasar malah muda, mama aja langsung to the point. Nah cara jual ke mama tuh begini, nah itu dia yang kita strategikan. Oh gitu. Jadi bisa solo cowok juga bisa jualan. Bisa jualan juga ya gitu. Jadi point of view-nya jelas ya, jualannya tidak maksain kita bahwa ini bagus nih skincare-nya. Lu cowok kan berarti pendekatannya salah dong ya. Kalau misalkan contohnya cowok-cowok tuh kebanyakan suka cewek yang gini jual skincare itu masih masuk kayak gitu ya. Masih bisa. Jadi point of view-nya harus makanya jelas gitu ya. Point of view-nya kudu benar gitu. Nah, maka kayak gini dulu. Waktu saya awal mulai bisnis, ini kan juga jadi inspirasi buat teman-teman ya. Kang, saya di PHK mulai bisnis gimana? Ini cerita saya semoga menginspirasi teman-teman. Waktu saya kuliah, saya ngikut program namanya program mahasiswa wirausaha. Jadi kayak bikin proposal, pengajuan ke dosen gitu kan, dan segala macam, alhamdulillah menang. Nah ada proses di mana setelah administrasi gitu ya dan segala macam proses pitching, pitching itulah. Saya bertiga gitu kan, 2 teman saya cewek gitu kan, saya cowok nih. Ya saya sebagai cowok leader gitu kan, saya ngimamin buka, dosen pengujinya tuh nanya, pas ngelihat tulisan, ngelihat proposalnya tuh, wih jualan kuliner, catering. Dia nanya langsung ke saya, Dewa katanya. Emang kamu bisa masak? Nah, kan? Waktu itu kuliah semester 3 gitu kan. Dia nanya ke saya, cowok, emang kamu bisa masak? Nah, saya dengan percaya dia emang dari dulu udah tengil. Saya nanya gini, Pak, mohon maaf Pak, apakah semua rumah sakit pemiliknya adalah dokter? Apakah semua bengkel pemiliknya adalah mekanik, montir?
Dan apakah semua pemilik salon itu harus jadi bencong dulu? Enggak juga. Udah deh gitu. Enggak Iya. juga gitu kan. Iya. Nah sama kayak sekarang saya. Apakah saya berbisnis catering, kuliner harus jago masak? No. Skill masak dan skill bisnis di kuliner itu 2 hal yang berbeda. Dia baru pas itu, oh pintar juga kamu ya. Iya Pak. Artinya apa? Gak harus cowok juga untuk jualan skincare gitu. Iya, Gak harus iya. jadi cewek juga gitu. Bisa kok cowok, yakin gitu. Laris kok gitu. Nah, yang penting kita dapat marketnya dulu gitu ya. Betul, poinnya di Apapun situ. yang dibutuhkan ya sebenarnya bisa masuk ya. Iya. Ah. Kecuali kita mau pakai sendiri ya beda cerita, itu bukan beda. jualan, konsumtif gitu berarti. Gitu. Tapi untuk ibu-ibu atau emak-emak yang mau jualan tapi tidak hard selling, memakai sendiri juga saya lihat banyak tuh Kang. Betul. Kayak dia cuman pakai lipstick, bagus banget nih. Orang Ya, kepo gitu ya iya. kadang-kadang gitu ya. Itu kan mancing. Mancing Secara tidak gitu ya. langsung kan sebenarnya dia tuh lagi jualan tanpa disadari. Kalau dia mau niatkan jualan, maka peluang wasilah rezeki buat dia. Kan sayang kalau wah banyak yang Mbak itu beli produknya apa brandnya? Oh kesini aja kan linknya ke orang lain gitu. Iya. Mending dia sendiri yang jualan Dia gitu sendiri kan. gitu ya. Nah ada juga beberapa wanita memang mama gitu ya cewek gitu ya, yang dia tuh akan pede banget ketika dia gunain. Itu gak salah. Tapi kalau misalkan jadi kayak semacam statement bahwa harus wajib pakai dulu baru bisa jualan lah. Bagaimana saya sekarang bisnis fashion hijab muslimah? Apakah saya harus kerudungan dulu? Iya, Oke, lipstikan dulu gitu? Enggak. Ya, bisa. Yang ya. penting saya tuh ini value-nya luar biasa buat pasarnya. Makanya bahasanya market fit, bukan owner fit. Oh, iya, iya. Yang fit to market bukan fit to owner gitu, kan Iya, fit iya. to penjual gitu. Iya, iya, iya. Jadi intinya yang di sosial media kita jualan produk-produk orang, entah endorse atau apapun, tidak hanya artis ya. Tidak yang hanya ibu rumah tangga dan ya masyarakat biasa pun bisa gitu ya. Bisa. Malah sekarang kecenderungannya Kang, yang saya lihat juga beberapa data ya. Orang cenderung lebih percaya pada KOC dibeda KOL. Oh, gitu KOL ya? itu opinion leader ya, kayak influencer gitu kan. Kan mereka tahu, karena mungkin mereka tahu sekarang bahwa KOL ini datang untuk dibayar gitu. Iya, iya, iya. Nge-review kan dibayar Iya, dulu betul, tuh. betul. Kalau KOC dia ngomong karena dia pakai gitu. Nah, maka kebayang kalau misalkan teman-teman POV-nya adalah sebagai pengguna konsumen produknya. Masyarakat biasa yang tidak Masyarakat dikenal biasa orang tidak lain dikenal, itu lebih tapi ini ya. lebih membuat mereka yakin. Oke. Memang benar followernya mungkin cuma 100, 200, tapi pas giliran ngechat tuh dia minat beneran. Dibandingkan yang mungkin influencer besar dia posting, ya kalau itu benar-benar konversinya besar, harusnya senilai dengan followersnya dong. Tapi kan nyatanya nggak juga harusnya, gitu. betul, ya. Nah maksudnya tuh gini, jangan jadi alasan karena Kang aku mah bukan siapa-siapa, followersku masih 100, 200 temanku, emang bisa jualan? Jawabannya bisa. Karena niatnya kita nolong orang, Ya. produk yang kita jual juga halal gitu kan, asalkan dengan cara yang tepat juga gitu. Caranya itu yang Betul, penting cara gitu yang ya. tepat, betul. Semua orang mungkin saat ini banyak orang yang terutama yang tadi yang kena PHK dan lain belum biasa, Belum belum biasa. tahu, ya cari tahu gitu. Cari tahu. Terbuka internet segala macam gitu ya Kang. Iya dong. Nah, bagi orang yang ingin nyoba nih ya, Ya. kadang-kadang orang masih bingung Kang. Ke saya pun di bisnis saya B2B itu ada istilahnya affiliate. Ya. Kadang-kadang orang tuh nanya, apalagi di retail nih. Nih affiliate ini saya harus beli barang dulu atau saya langsung jualan terus kena target enggak sih? Ya. Masa kalau saya daftar affiliate nanti tiap bulan dikejar tagihan. harus omset segini, itu bedanya apa sih? Atau ada istilah lain tuh Iya, yang Kang iya. Dewa bisa jelasin tuh? Iya, memang dikenal di luar sana tuh ada istilah affiliate, ada reseller, ada MLM gitu ya. Ini kan oke, tiga betul. bisnis model yang mirip-mirip gitu. Kalau ditanya sama affiliate tidak ada kewajiban untuk beli. Karena affiliate pada dasarnya adalah maklar. Posisinya tuh dia mempromosikan produk orang lain. Ada Jadi nggak target harus nggak? beli. Nggak ada target. Ini nggak ada target. Kalau ngomongin target, affiliate gak harus beli, gak ada target, gak ada istilah tutup poin, gak terikat. Oke. Makanya ini menarik kalau ditanya affiliate worth it gak ya gue bina affiliate gitu ya. Affiliate tuh gak bisa lu hanya jadi gue doang. Akan sangat challenging menemukan affiliate yang cuma jualan produk itu doang. Oh. Nah, itu makanya affiliate. Beda dengan reseller akhirnya jual beli. Makanya reseller kan menjual ulang kan. Iya, iya. Makanya heran kalau ada reseller yang akarnya dropship atau kayak affiliate. Maka syarat reseller adalah kudu beli dulu memang. Harus beli dulu memang. Misalkan dia diskon katakanlah 30% gitu ya, atau 20% beli. Nah marginnya itu pas dijual ke user, selisih marginnya profit. Kalau affiliate itu namanya komisi, kalau reseller itu namanya profit. Ini kayak mirip ya. Iya, kayak mirip, dapat Sama-sama bagian duit, juga sama-sama duit gitu. cuman beda gitu. Beda. Ini karena ngikat dengan akad kan. Kalau Oke. affiliate kan dia mempromosikan dapat komisi tuh. Kalau reseller dia dapat diskon. Diskon itu sama dengan adalah profitnya. Bagaimana dengan MLM? MLM jelas ada yang namanya stokis, produk disimpan di situ. Ada namanya proses recruitment. Jadi kalau reseller sama affiliate itu sama-sama fokusnya jualan. Jualan. Kalau MLM itu banyaknya justru malah fokusnya ke rekrutmennya, bukan ke jualannya.
Maka dalam istilah beberapa fikih muamalah tuh ya samsara jadi rekrut lagi gitu. Nah ini rekrut terus kan. Jadi fokusnya bukan jualannya, jadi Bukan jualannya. walaupun ada produk ya, Ya. tapi fokusnya mungkin rada geser. Ada istilah sistem poin, tutup poin juga gitu kan, dan macam-macam. Jadi ini teman-teman harus paham 3 ini bisnis model yang berbeda. Ya. Bagaimana kalau misalkan saran saya buat teman-teman, 3-tiganya silakan aja. Cuman ada konsekuensinya. Affiliate berarti kan ya bahasnya gini. Misalkan sekarang dijualan gelas misalkan. Saya affiliate nih, saya jualan gelas gitu kan, promosi jebret gitu. Nah yang beli produk saya ini, saya tuh kadang nggak tahu siapa. Itu affiliate gak enaknya. Ya. Dan pada saat bulan depan katakanlah dia mau beli produk yang lain, saya tuh harus kontak lagi, promosi lagi. Belum bikin tentu yang lagi. sama yang Belum dikontak. yang sama. Oke. Artinya sistem untuk repeatnya tuh sulit. Kecuali memang beberapa sistem affiliate yang memang berlangsung sistem recurring. Kayak recurring tuh kayak langganan platform misalkan dia nanti repeat ordernya dapat gitu. Tapi kan nggak semua gitu. Nggak semua gitu ya. Nah kalau reseller enaknya adalah saya jualan skincare, herbal, kosmetik, jual jebret. Kita lihat wah ini susu kambingnya nih, deodorannya nih atau skincare-nya bakal habis nih bulan depan. Kita bisa kontak lagi, Mbak gimana? Oh ya alhamdulillah. Aku order lagi ya. Karena datanya di ada reseller. datanya. Kalau affiliate kan nggak ada. Itu kan. Nah itu makanya itu yang mungkin juga jarang dibahas di luar ya. Affiliate itu kelemahannya adalah keterikatan dengan pelanggannya itu agak minim, kurang. Kalau reseller itu dia bonding karena ada database, di maintain gitu kan. Kalau MLM itu lebih terikat lagi gitu kan. Cuman ya beberapa orang kan ngelihatnya bahwa ini kan sistemnya rekrut juga fokus ke jualannya gitu. Ini 3 sistem yang berbeda memang. 3 sistem yang berbeda. Jadi Ya. teman-teman yang ingin masuk ke, ya kadang-kadang juga kita nggak tahu jadi affiliate saya nanti Anda beli produk dulu misalkan 1 juta nanti bukan berarti Enggak. itu ya. Artinya Harus dia menggunakan celah di situ. Kalau ditanya apakah harus nggak harus? harus. Justru aneh mempertanyakan. Makanya ada salah satu platform saya, Kang, namanya skillup.id. Itu saya bikin nih, bilang ke teman-teman, Kang ada yang nanya di komen, Kang mempromosikan ebook sama e-course-nya di situ, saya harus beli dulu ya? Saya bilang enggak. Karena ini affiliate. Ya. Beda kalau saya reseller, saya beli produk, ya lu beli dulu kan reseller. Jadi memang kalau kita kan konsen sama akad ya, akadnya harus clear dulu gitu supaya bisa berkah lah ibaratnya. Iya. Gitu. Tidak harus Jelas dipaksakan gitu kan. Iya betul, harus jelas ya. Gitu Betul, ya. betul. Dari produk owner juga harus jelas ya. Jangan Harus jelas. tadi ambigu akhirnya terjual ke orangnya, Iya. ya bagi dia untung. Efeknya nanti sistemik sebenarnya. Misalkan nih, gitu. reseller, misalkan yang tengah tidak reseller ya. Tapi si perusahaan memberlakukan sistem dropship. Kan dropship itu artinya pengiriman di pusat kan. Ya dari dia Nah, sendiri. nextnya adalah beratnya. Kalau misalkan katakanlah kita sebagai saya business owner misalkan pengen nge-push penjualan ke bawah, ayo semangat ayo nyetok. Yang ngapain nyetok kan bisa dropship. Iya. Sehingga urgensitas dia untuk jualan kayak kan kalau stok mah nyuruh stok gue banyak deh gitu kan. Iya, Ada iya. psikologisnya Iya, kan. iya, Oh, gue udah jago jualannya, gue udah kenceng. Kalau dropship nggak ada produk di pusat aja. Memang memudahkan. Cuman scalability-nya apakah bisa besar banget itu juga tanya-tanya gitu. Belum tentu ya gitu. Belum ya. tuh. Makanya untuk business owner ya buat teman-teman yang lain, pada saat bikin sistem bisnis, marketing plan itu harus dipikirin banget tuh. Apa efek sampingnya ke depan gitu kan. Jangan sampai juga nanti pada saat bikin produk itu di launching, produk barunya dibeli, produk lamanya gak dibeli gitu. Karena cuma mindahin budget doang. Ya harus Iya, dipikirin iya. banget sih. Ini ilmunya business owner lah gitu. Business owner ya, jadi business owner ya kalau punya jenjang boleh ya, misal affiliate ternyata konsisten ditawarin jadi reseller, Enggak, dropshipper gitu, dulu silakan, gitu iya. ya, atau jadi agen distributor itu kan ada polanya, ada Betul. petanya kayak gitu. Tapi poinnya kalau di pada bikin bisnis sendiri yang kita ngurusin haki, legal, produksi, MUI dan segala macam. Kalau buat tadi yang teman-teman yang di PHK atau katakanlah karyawan yang pengen dapetin penghasilan tambahan, mending ya jadi jualan dulu. Jualan dulu. Karena kalau jadi owner mumet gitu loh. Belum nanti ngurusin izinnya keluarnya lama, ini begini wah, udah jualan dulu aja. Nanti ngambil mau pakai sistem mana affiliate ataupun reseller ataupun MLM ya bebas. Itu di tangan kalian gitu. Oke. Nah, sebelum saya ada inisiatif untuk affiliate di bisnis saya nih B2B ya, walaupun B2B ya, tetap ada kami jalankan affiliate. Saya tuh riset di banyak grup ada affiliate TikTok lah, Shopee dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak yang mengeluh, Kang. Ya, Bahkan apa tuh ada keluhannya? narasi gini. Wah, nggak dapat atau dapatnya dikit. Ini menguntungkan owner aja, Iya, iya, menguntungkan bisnis atau produk owner saja gitu. Iya. Sebetulnya ada nggak sih case di mana affiliate ini benar-benar berhasil atau di luar sana hanya narasi untuk mengumpulkan affiliate sehingga Pasukan gratisan terkesan gitu. iya pasukan gratisan gitu nggak dibayar, narasinya ada bisa jadi miliaran, Ya. puluhan miliar sebagainya. Ada nggak sih yang Kang Dewa Iya. tahu sendiri Ya. nih, bukan cerita orang gitu ya? Ya, kalau ditanya ada banyak Kang. Banyak. Saya pribadi merasakan itu. Saya pernah dapat closingan 120 juta dalam 3 jam itu affiliate gitu ya. Gitu ya. Teman dekat saya jualan Quran itu juga ratusan juta tiap bulan gitu. Ada yang jualan makanan juga sama kondisi kayak begitu. Poinnya buat teman-teman sebelum terjun dalam
per pasukan dalam arti affiliate reseller harus paham dulu sistemnya. Contoh affiliate nih, ini banyak orang nggak paham. Affiliate itu ketika teman-teman jadi affiliate, itu orang ngeklik, itu yang nyangkut jadi komisi itu yang pertama ngeklik atau yang terakhir ngeklik. Misal, kita berdua affiliate nih, Kang ya. Kita promosi produk X misalkan, promosi ke orang lain. Akang promosi duluan. Ayo teman nih, bagus kan. Anggaplah posting gitu ya. Orang ngeklik, klik. Tapi dia gak beli. Nah, terus satu ketika 2 hari kemudian saya promosi hal yang sama. Promosi, si orang yang sama klik saya. Dia beli. Nah, pertanyaannya, komisi masuk ke Akang atau ke saya? Harusnya sih ke yang check out ya. Harusnya terakhir ya, kan? Iya, terakhir. Nah, kebanyakan demikian. Tapi ada beberapa platform sistem yang megang akuisisinya tuh di yang pertama klik. Ada yang seperti Ada yang itu. begitu, ada banyak. Oh, gitu. Nah, maka hati-hati khawatirnya apa? Gue udah jualan gitu kan. Iya, lu kan yang dikenalin pertama dulu yang dapat cuan gitu. Berarti kalau sistemnya kayak begitu, cepet-cepetan barling gitu bahasanya. Iya. Nanti pas saat dia ada closing, maksudnya ke yang pertama. Walaupun diyakinkannya sama saya, kayak tadi tuh. Oh iya, bisa chaos juga ya kalau kita nggak punya sistem yang benar. Nah, ya? itu yang jadi nanti khawatir jadi kayak kezoliman buat affiliate. Iya, ini saya gak sih itu di awal. Iya. Bisa jadi lu juga gak nyari tahu. Iya, Atau gini, misal, ini case terjadi sama beberapa teman saya juga. Kita kan sering bikin webinar ya, Kang ya. Iya, betul. Misalkan nih, kita bikin webinar. Webinar nih, pada satu webinar kita nyebar link di chat. Ya, betul. Ayo beli sini misalkan. Nah, pada saat kita webinar, ternyata yang datengin peserta ke webinar itu adalah dari affiliate. Ah iya. Pas kita ngepost jebret pakai affiliate kita sebagai pengisi pembicara acara nih. Betul. Dia closing tuh di situ. Kan kasihan yang udah ngajak ke webinar. Iya, justru dapet pintu utamanya adalah datang ke webinar Betul. gitu. Oh, gitu. Kecuali pada saat memberlakukan sistem affiliate, bilang ke mereka bahwa misalkan pertama solusinya ya, bahwa ini kita dibayar berdasarkan leads. Artinya tugas kalian mendatangkan list dulu aja ke webinar. Nanti saya jualan, jebret ada yang closing masuk ke kalian, itu leads. Atau solusi yang kedua, ini teknis sekali lagi, ini teknis banget ya. Kedua adalah pada saat di webinar kita share linknya, link bodong, link yang gak terafiliasi kemanapun. Sehingga pada saat ngeklik itu masuk ke affiliate mereka. Nah, banyak netizen, teman-teman, umat itu banyak gak paham ini tentang per-affiliatean gitu. Saya aja baru tahu kan? detail sekarang. Nah, iya, orang wah, saya ini kan pemain affiliate lama 2012 kan. Jadi tahu tuh, oh nanti ini hati-hati nih dia yang edukasi, lu yang closing. Ini juga nih, kalau pernah kita bahas juga di podcast sebelumnya, Kang Dewa kok bisa menang 30 kali? Hasil validoro bisa atas izin Allah. Salah satu celahnya di sini, Dok. Di sini Kang posisinya. Ketika orang lain promosi, saya tahu sistem yang dipakai dalam affiliate system ini adalah yang terakhir, last quick win, yang terakhir akan dapat komisi. Nah, 7 hari launching tuh. Ya udah 1 2 3 orang biarin aja sama orang lain. Nah, saya punya kekuatan di list building, list saya banyak. Saya punya personal power di personal branding, dan ketiga saya punya kemampuan bikin copywriting. Saya promosi di hari ke-6 ke-7. Jeder. Orang yang lain yang edukasi kan. Kalau punya saya tuh klik belinya ke saya. Iya. Nah, kalau ditanya fair karena sistemnya begitu. Yang nggak fair adalah ketika memberlakukan sistem tapi tanpa ngasih tahu sistemnya seperti apa. Oke, jadi harus clear ya. Harus clear. Ke para afiliator gitu ya. Iya, ini yakin saya teman-teman yang lain banyak yang belum tahu nih. Iya, dan sebenarnya apakah, jadi saya juga punya pertanyaan nih. Berarti brand-brand yang kerjasama katakanlah produk-produk dengan Kang Dewa juga yang ingin masuk affiliate itu termasuk dibikinin itu ya. Iya. Pola itunya. Karena kan tidak sembarangan, oke kita musim affiliate, oke lu jadi affiliate kita, ternyata harus jelas. Iya, harus jelas juga. Kalau enggak bisa backfire. Iya. Nanti gini juga, affiliate mungkin kayak sekarang sistem di IT kalau misalnya kayak Akang tuh, berarti kan sistemnya jadinya referral ya. Misalkan referral, jatuhnya referral kan, sistem referral tuh. Ini mirip kayak affiliate lah gitu. Bedanya mungkin harus ada pendekatan approaching dulu gitu ya. Saya pernah dipertemukan. Jadi pernah kita berlakukan pada saat kita jualan produk klinik itu, pakai sistem referral. Referral, orang tahunya dari mana, dikasih masukin nama kupon segala macam, kode gitu ya. Pas masukin dia dapat tuh komisinya. Nah, ini juga yang orang nggak tahu nih di affiliate nih, masih ngomongin affiliate. Misalkan nih, affiliate katakanlah orang ngeklik link, chat gitu, harusnya kan dapat komisi dia. Ya. Tapi ada sebuah sistem affiliate yang dia akan ngunci di kuponnya. Misalkan kuponnya apa? Dewa misalkan. Walaupun saya ngeklik link orang lain, si pasar ngeklik link lain, tapi masukin kupon Dewa, komisi masuk saya. Oh, karena kupon tadi. Maka kupon lebih ngunci daripada link. Nah, saya yakin banyak teman-teman itu yang belum paham sistem affiliate. Jadi khawatirnya nanti pas promosi, kok aku udah promosi gila-gilaan, kok gak masuk ya cuannya ke aku gitu. Atau sebaliknya mungkin pernah ngalamin. Kayaknya aku gak promosi, kenapa ada duit dari sini ya? Kenapa ada duit? Pernah saya juga bisa jadi sistem affiliate-nya adalah dia mempromosikan toko, akan misalkan mempromosikan toko nih, set masif gitu ya. Nah, dia punya kebijakan.
siapapun orang ngeklik link ini dan turunan produknya itu akan dapat komisi. Oh gitu, produk apapun yang dibeli. Misalkan akan promosi tokonya yang pintu gerbangnya lewat jualan buku. Iya. Ternyata di platform itu jualannya jualan sendok, jualan baju. Ada check out juga tuh. Kan? Iya, dapat juga. Bisa jadi dia memberlakukan monggo promosikan toko ini. Nanti ketika orang ngeklik gitu ya, buka item-item toko lain, komisinya masuk ke lu. Ada yang kayak gitu. Jadi bagi business owner harus jelas sistemnya, bagi affiliate harus tahu seperti apa supaya nggak salah gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, dari tadi kita bicara mengenai bagaimana nih how to ya. Biasanya viewer kami itu pengen solusi. Ya udah Kang Dewa, gimana dong kasih solusi? Saya paham, sudah jelas. Ada nggak yang immediate teman-teman yang katakanlah jadi dapat bukan bisa diperhatikan langsung gitu ya PHK atau apa? Gitu ya. Gimana sih yang bisa di mentoring dan apa sih gitu? Betul. Yang modalnya misalnya minimum tapi cuannya banyak gitu ya. Seperti apa Kang? Ya, sebenarnya nanti tergantung ya. Teman-teman lebih prefer di bagian affiliate atau reseller. Affiliate, saya harus katakan dari awal itu cukup rumit untuk mereka yang nganggap diri gaptek. Karena banyak istilah-istilah Inggrisan, technical, cookies lah, link ke apa kan itu cukup mumet gitu. Tapi kalau misalkan Kang saya pengen coba jadi affiliate silakan. Saya punya platform namanya Skill Up dan saya pintar yang bisa teman-teman tuh untuk promosi, dia itu free. Artinya silakan aja masuk nanti promo-promo aja di situ. Cuman memang tidak ada pembinaannya. Jadi saya memang karena lepasan kan, kadang gitu Kang kesalnya ya kalau kita owner sialan lu udah gue bina lu promosi produk sebelah gitu kan. Ada lah manusiawi ya. Gitu. Nah maka kalau misalkan teman-teman yang lebih pengen jualan produk fisik gitu ya dengan modal minim. Nah ada nih, saya kemarin baru-baru ini lah kurang lebih 3 bulan ke belakang, saya ngeliat ada brand bagus gitu kan. Wah ini keren banget sih ini. Ada itu alumni saya gitu awalnya. Wah ngeri ya penjualannya drastis kenceng banget gitu. Ngeliat ketemu ownernya, wah ini value-nya cocok nih, Islamic value, terus juga dari segi kebermanfaatnya bagus gitu kan. Nah produk kategorinya ada 3, ada herbal, ada skincare, ada kosmetik. Pas saya pelajari bisnis modelnya, ini mah sangat newbie friendly. Artinya kalau emak-emak, orang baru, karyawan gitu yang pengen usaha itu bisa banget untuk memulai bisnis ini. Nah brandnya itu SR12. Di SR12 itu saya bina tuh. Nah ini saya komitmen tuh. Orang banyak nanya, Kang Dewa kan brand owner ngapain jualan produk orang lain? Itu pertanyaannya. Nah saya jawab di sini. Karena hampir semua perusahaan saya itu tidak ada sistem resellernya. Oh gitu. Gak ada ya. Rata-rata end user, direct to customer, affiliate sih saya gak ada yang jualan reseller apa ya. Maka pas saya ngeliat ownernya udah cocok, visinya oke, value-nya oke. Yaudah gue masuk, sok gue bantu semua pasukan yang ada di bawah gue ini untuk bisa jualan. Makanya saya tiap bulan tuh ada 2-3 kali mentoring Zoom. Di channel Telegram ada sehari tuh ada 4 tips yang saya bagikan setiap hari di grup aktif. Jadi kawan-kawan bahasanya gak usah mikirin join e-course lagi, join workshop lagi, baca buku lagi, join jadi pasukan mitranya, saya ajarin cara jualan. Emang dibina di sana? Di situ dibina. Kalau tadi ditanya modalnya berapa, dan jadi reseller cuma modal 400.000 doang. Berapa? 400.000 doang. 400.000 udah dapat produk senilai 500.000. Berarti kan diskonnya lumayan tuh 20% kan. Itu memang diskon ya? Berarti memang harga diskon. jualnya memang di atas itu pasti. Tentu. Nanti teman-teman tinggal promosikan. Nanti kalau jadi reseller, katakanlah dia upgrade jadi agen, distributor ya tentu diskon makin gede dong. Nah ketika diskon makin gede, ini kan kita makin cuannya makin banyak lagi gitu. Dan saya komitmen banget di grup itu saya akan bina tiap hari. Di Zoom saya udah jadwalkan dalam setahun ke depan. Gitu. Jadi kalau jangan-jangan gue join ditinggalin nanti kan. Enggak, tenang aja. Saya ada di situ. Kang ini gimana jualannya? Kadang di titik gini Kang. Kang udah stuck nih, bingung promosi apa. Tenang ya. Saya ini kan jadi rujukan juga jadi copywriter kan. Nih gue contekan copywriter gue bikinin. Nih WA story hari ini ya. Status gini ya, IG ini ya. Itu enak banget sih. Jadi kalau buat teman-teman nih yang nonton, kalau pengen dibina, dibimbing, di mentoring, bisa dengan modal 400.000 bisa jadi reseller gitu. Reseller. Nah ini saya mengklarifikasi benar-benar ya. Karena kan yang seperti ini banyak. Kadang-kadang ada yang mungkin nanya gini, 400.000 itu untuk bimbingan ya? Nanti kita beli lagi. Ternyata enggak. Itu produk ya? Itu bukan fee pendaftaran member. Itu kan banyak juga. Itu MLM jadinya kan? Atau katakanlah dia join membership produk tertentu, bukan jualan. Ini murni bisnis perusahaan bergerak dalam dunia marketing konvensional dengan sistem distributor, agen, subagen, reseller. Yang dia pas join itu beli produk. Nah karena beli produk, karena saya leader kalian yang saya akan bimbing kalian, ya maka mentoringnya, bimbingannya saya akan bina dong. Kok Kang Dewa? Pertanyaan muncul.
apa modus Kang Dewa kok mau bina? Lah ente kalau laris ada juga kan jadi laris. Iya, Kan betul. saya distributor gitu Iya, posisinya distributor. kan. Kalau reseller beli ke distributor diskon 50%. Reseller diskon 20%. Berarti kan 50 kun 20 ada 30%. Oke. Nah, itu cuma saya tuh gitu. Di sana ya. Saya buka-bukannya di situ. Jadi bukan semata-mata membina tanpa keuntungan juga, Iya, sama-sama ada keuntungan. bisnis intinya gitu Namanya ya. bisnis. Oke. Beda gini Kang, saya punya workshop di Bandung 8 juta gitu kan. Punya e-course dengan harga ratusan ribu. Kalau workshop ataupun e-course ada testimoni dari cerita orang nih. Kang alhamdulillah kemarin meledak 100 ribu lebih gitu kan penjualan masker gitu kan. Kang alhamdulillah terjual 10 ribu gitu kan. Ya cuma dapat hikmahnya dong. Nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah gitu kan. Ya cuma Iya, iya. kesaksian aja kan. Paling testimoni untuk training Testimoni berikutnya, buat training workshop berikutnya. Nah kalau mereka sekarang saya bina yang dulu saya masih ingat banget jual awalnya ratusan pieces Iya, jadi iya. ratusan juta gitu kan. Kan dia laris, gue juga laris. Iya, betul. Semangat Pak gitu kan. Iya, gitu. Itu Oke. misinya. Jadi kita gak modus. Emang kita tuh niat bantu kamu karena kamu ketika kamu berkembang, saya juga berkembang gitu. Cuman kita makin banyak bareng-bareng. Gitu. Sama-sama, Gitu. tumbuh bareng. Tumbuh ya. bareng. Kaya bareng. gitu Kaya ya. bareng. Kan itu. Nah, Iya. makanya kalau ngomongin soal kaya-kaya gitu kan. Lah, alhamdulillah izin Allah dengan bisa yang saat ini saya ada, itu udah lebih dari cukup. Tapi ketika saya ngobrol sama Pak Tony, ya owner SR12 ini, Kang, saya tuh punya visi agar ini menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Karena banyak orang-orang kampung, orang-orang desa yang Iya. butuh jualan. Ada cerita dia datang ke Jakarta dari kampung hanya untuk beli kendaraan gitu, mobil, dan itu benar-benar kayak mengharukan banget gitu. Yang awalnya di rumah dulunya tuh toilet aja nggak ada, dibangun toilet gitu loh. Itu kan yang awalnya hutangnya banyak, lunas, bisa umroh, itu kan bagi saya sih itu kebahagiaan tersendiri. Yang tidak gitu. ternilai itu di sana. Yang tak ya? ternilai. Karena kalau soal cuan Kang lebih dari cukup, alhamdulillah izin Allah. Tapi kalau soal tentang ini gue berbagi sama siapa lagi nih kan. Kang ini gimana ya? Wah, cerita-cerita mereka tuh pas saya baca. Ya Allah awalnya dia datang dari Subang ke Bogor gitu kan, naik motor dengan uang hasil minjem dari orang tua gitu kan, dikasih biaya gitu kan. Tapi sekarang bisa jago jualannya gitu. Itu kebahagiaan tersendiri bisa bimbing mereka jadi jago jualan sih gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi tadi produk SR12 tuh ada herbal. Herbal, skincare sama Skincare, kosmetik. Nah, yang menariknya gini kan. Banyak beberapa perusahaan yang dia tuh kondisi ketika jualan skincare hanya jualan skincare. Kadang beberapa orang kan kalau sudah loyal dia susah pindah ya. Iya, gitu kan. betul. Atau sudah skincare udah cocok gitu Atau kan. khawatir bener gak sih gitu. Banyak gitu kan. pertanyaan lah. Bener kan? Nah enaknya gini, kalau sekarang pintu kosmetik ditolak, mungkin karena dia cocok sama brand lain atau skincare karena sudah loyal, herbalnya minimal. Yang namanya herbal kan produk variannya 150 lebih. Iya, iya. Ibaratnya minimal ya dia minum habatnya, minum VCO-nya, madunya, atau katakanlah susunya, itu bisa keterima gitu. Maka satu pintu gerbang bisa jualan 3 kategori. Ya SKU-nya 150 lebih gitu kan. Ini sih bagi saya sih, wah ini keren sih, ini harus dipromosiin gitu. Itu yang buat saya ini tergerak untuk mempromosikan gitu. Iya, luar biasa nih. Jadi setelah podcast ini baru saya yakin cowok termasuk saya nggak Iya. malu jualan Iya dong. kosmetik Enggak lah. atau skincare gitu ya. Enggak lah. Karena emang point of view-nya tinggal dibalik aja. Betul. Dan gak khawatir saya di red flag nih. Saya nggak harus, saya jualan kosmetik dan saya punya istri dan anak, gak perlu Iya. dong. Oke, Iya. saya kalau mau join boleh dong. Bisa banget lah, gampang lah. Ada linknya gak sih? Ada nanti kita share aja Nanti gitu. masukin ya Kita di share. deskripsi ya. Jadi Ya, teman-teman tadi yang dapat insight how to-nya gitu. Jadi tadi ya kalau ternyata jadi apa namanya bagian dari korban, saya nggak seneng korban sih, mungkin Bahasanya yang kesempatan enak ya, betul. di PHK gitu. Iya. Karena ternyata tuh membuka peluang kita Peluang untuk baru. yang lain ya, Betul. termasuk tadi bisnis dan lain-lain. Bisa jadi gitu lebih ya. besar. Ya. Karena banyak yang udah join juga akhirnya dia ketika dibina dibimbing gitu kan. Yang awalnya dia kerja gaji 5 juta, 10 juta gitu kan. 3 bulan dia dapat 40 juta, 50 juta kan. Ibaratnya ya, oh ini memang pit stopmu untuk bisa ambil profesi lain sesuai bicara profesi. Betul. Di situ meledak gitu. Ya, dan Alhamdulillah. nggak mau kerja lagi Iya. karena lebih banyak waktu Lebih dengan cuan, keluarga atau waktu, apapun gitu ya. ya. Oke, Kang Dewa, Ya. terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama. Sesinya daging semua, insya Allah bisa menginspirasi dan Amin. bisa jadi solusi di kondisi saat ini yang Ya. mudah-mudahan bisa, ya bisnis mungkin tidak kita bisa kontrol ya, Ya. karena kan itu ada global, ada kondisi nasional, tapi minimal keluarga-keluarga Betul. masih bisa ngebul dengan Sesef lah ya, solusi-solusi betul. kita ya. Luar biasa, Kang Dewa. Siap. Sampai ketemu di segmen lainnya. Siap.